Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu dengan Bapak Nuno Aminuddin, Guru Bahasa Indonesia kelas 10. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bisa belajar secara online, ya, walaupun tetap kita sebagai pelajar harus mau mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kalian semua. Baik, anak-anakku sekalian yang sudah on air di HP-nya masing-masing, Bapak dalam kesempatan ini memegang mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester 1. Untuk itu, pertemuan yang pertama yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang menulis teks laporan observasi. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran pada ini. Yang pertama, peserta didik setelah pembelajaran ini selesai dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan nanti secara lisan atau tertulis, serta terampil menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan ya interpretasi atau penafsiran baik secara lisan maupun secara tertulis dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, komunikatif, dan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa mengobservasi, dalam hal ini bab 1 di buku paket kalian ada mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Nah, di sini nanti Bapak akan jelaskan pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi, kemudian interpretasi teks laporan hasil observasi, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan penyusunan teks hasil observasi. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mulai dari pengertian teks observasi, ciri-ciri informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kalian lihat di sini ada gambar. Di sini ada gambar ya, gambar di pantai laut, di pantai. Nah, di sini nanti kalian harus bisa menginformasikan teks laporan hasil observasi. Ya, baik, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan hasil teks observasi? Nah, di sini penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau melihat ya, mengamati. Kegiatan observasi ini merupakan kegiatan pengumpulan data dan atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan. Pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Nah, di sini ada ciri-ciri laporan hasil observasi. Nah, bersifat objektif ya. Ini yang pertama bersifat objektif ya. Kemudian di sini juga objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, ditulis secara lengkap, dan seterusnya kalian bisa pahami dibaca ini. Baik, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu saja ini Bapak ya. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Pertama, di sini kita lihat informasi yang dapat dalam teks laporan informasi di sini ya merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat ditulis berdasarkan kenyataan atau peristiwa dan lain sebagainya. Ini di sini ya ada ya. Tinggal kalian pahami aja. Selanjutnya, interpretasi teks laporan hasil observasi. Pertama, ringkasan teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian itu harus bisa menyimpulkan. Kemudian ini ada beberapa langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Pertama, kalian harus pahami dulu isi teks
teks observasi, kemudian menemukan pokok-pokok informasi ya, dan seterusnya. Lalu langkah terakhir kalian harus bisa menyimpulkan laporan hasil observasi. Investec di sini ya, laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah simpulan yang disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran terhadap seluruh isi teks observasi tersebut. Nah, nanti kalian ada tugas di sini. Carilah teks hasil observasi buku paketmu, kemudian buat ringkasan teks hasil observasimu. Perhatikan langkah-langkah yang membuat ringkasan ini teks dalam observasi di atas ya. Hasil kerja kalian dikirim ke Bapak nanti ya, kalau sudah selesai minggu depan. Baik, itu saja untuk sementara Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan menonton video ini dengan penuh ketenangan. Insya Allah ini akan kalian bisa pahami dalam pembelajaran kali ini. Itu saja untuk pertemuan pertama. Selamat belajar dengan baik dan tekun walaupun kalian belajar di rumah. Oke? Saya Bapak akhiri untuk sementara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.